Pergi ke kota membeli serikaya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-26. 28 September 2025. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang dia ada di sini mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat berhari Minggu. Semoga Anda memiliki waktu, memiliki kesempatan, dan niat yang teguh untuk beribadah, untuk berekaristi, datang ke gereja pada hari Minggu ini. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan sesama, membangun iman, membangun persaudaraan sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kisah yang dijelaskan, yang dibacakan dalam bacaan Injil hari ini yang diumpamakan oleh Yesus, yang diceritakan oleh Yesus, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bisa menghebohkan, bisa inspiratif, bisa lucu, dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka tentu akan bertobat. Tentu kita sangat akrab dengan dunia kita,
kita takut dan kita gemetar atau bahkan lari tunggang langgang kalau berbicara atau bertemu dengan hantu, atau mungkin dari mereka yang pernah hidup dan sudah meninggal, tiba-tiba kita bertemu. Dan itu terjadi rupanya di zaman Yesus. Kalau dikatakan bahwa orang itu nanti bangkit dari antara orang mati dan menyerukan pertobatan, pasti saudara-saudaranya akan bertobat. Tetapi ternyata dikatakan oleh Abraham, dikatakan dalam cerita Yesus, kalau mereka tidak mau diyakinkan dengan kesaksian Musa dan para nabi, meskipun ada orang mati yang datang kepada mereka, mereka juga tidak akan bertobat. Menjadi inspirasi, menjadi pembelajaran untuk kita. Semoga kita belajar dari sabda Tuhan hari ini. Semoga kita membuka hati bagi sabda Tuhan, bagi karya keselamatan Allah, bagi belas kasih Allah di dalam hidup kita. Bukan mau membicarakan soal kaya dan miskin pertama-tama, perumpamaan atau cerita yang disampaikan oleh Yesus, tetapi bagaimana menjadi pribadi beriman yang membuka hati, membuka diri untuk mendengarkan, menghayati, dan memperjuangkan sabda Allah di dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Abraham, kita adalah orang-orang yang beriman. Maka semoga kita menunjukkan jati diri, eksistensi kita sebagai orang beriman, dengan hidup yang baik, dengan hidup yang berbelas kasih, dengan hidup yang terbuka bagi sabda Tuhan, berjalan bersama dan ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Memang kita punya waktu, kita punya harta, kita punya tenaga, kita punya kesempatan, dan semoga segala sesuatu itu kita gunakan, kita arahkan, kita perjuangkan, kita manfaatkan untuk menjadi pelaksana-pelaksana sabda Allah, menjadi pelaksana-pelaksana yang ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, berfoya-foya, dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Bukan berarti bersenang-senang itu keliru. Bukan berarti menggunakan waktu untuk mendapatkan sukacita itu salah. Tetapi semoga kita ingat, hidup kita, waktu kita, anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, semoga kita tidak simpan dan gunakan hanya untuk kesenangan pribadi, tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani sesama, untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Hidup kita ada dalam dunia yang diwarnai oleh sisi negatif dan positif. Dan semoga kita cukup bijaksana untuk mengarahkan hidup kita, supaya hidup kita bertumbuh berkembang dalam kehidupan yang semakin sempurna, kehidupan yang semakin baik, kehidupan yang semakin selaras dengan kehendak Allah. Bukan hanya menggunakan hal-hal yang baik untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama, tapi semoga bahkan dari situasi-situasi yang seolah-olah negatif, yang seolah-olah tidak sesuai dengan kehendak kita, bagaimana kita arahkan, kita perjuangkan untuk lebih baik, lebih positif, untuk lebih terarah kepada sabda Allah, kepada kehendak Allah di dalam hidup kita. Tentu mengandalkan kekuatan manusiawi tidaklah mencukupi. Tentu mengandalkan egoisme pribadi tidaklah baik. Tentu mengandalkan hanya kehebatan manusiawi biasa tidaklah tentu akan menyelesaikan masalah. Semoga berani menimba rahmat dan kekuatan dari Tuhan. Mohon rahmat Tuhan dalam doa-doa kita dan memperjuangkannya secara serius dalam ketekunan untuk melaksanakan sabda Tuhan, melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dengan kekuatan sendiri tidaklah tentu akan lebih baik dibandingkan dengan kita bekerja sama dengan rahmat Allah dan juga dengan pribadi-pribadi, dengan orang-orang di sekitar kita, bekerja sama dengan dunia untuk mencapai kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan bersama. Selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.